Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo, MA selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan mahasiswa Prodi BK angkatan 20 yang berbahagia. Saya Rika Ridayanti, NPM 2013-0047 selaku moderator jalannya diskusi pada kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alivia Gamaria Hulwa, NPM 2013-0019. Yang kedua ada Cindy Violasari, NPM 2013-0020. Yang ketiga ada Nabila Reva Eftiana, NPM 2013-0051. Dan yang terakhir ada Agnia Izatunisa, NPM 2013-0034. Kami, kelompok 12, akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Perkembangan Religius dan Spiritual Peserta Didik. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Pengertian perkembangan sikap religius. Sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap yang beraksi dengan baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Sikap merupakan sebuah kecenderungan yang menentukan atau suatu ketentuan jiwa yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku untuk ditunjukkan ke suatu objek khusus dengan cara tertentu. Religius, arti kata dasarnya dari religius, adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai kata bentuk dari kata benda yang berarti agama. Menurut Jalaluddin, agama mempunyai arti percaya kepada Tuhan atau kekuatan superhuman atau kekuatannya yang di atas dan disembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Ekspektasi dan kepercayaan di atas berupa amal atau kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap atau perilaku sesuai menurut Kemendiknas. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan rukun dalam memeluk agama lain. Religius sering diartikan atau identik dengan urusan agama, sehingga menjadi fokus utama dalam pendidikan agama. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Permendiknas RI 16/2010 Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa standar isi pendidikan agama meliputi peluk agama lain, memperluas pengetahuan dan wawasan keberagaman peserta didik. 2. Mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan Arifah membagi aspek religius dalam 5 dimensi sebagai berikut. 1. Religious belief. 2. Religious practice. 3. Religious feeling. 4. Religious knowledge. 5. Religious effect. Menurut Guy Hendrik dan Kat Ludeman, dalam arti Ari Ginanjar terdapat beberapa sikap religius yang tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya, di antaranya kejujuran, keadilan, disiplin, rendah hati. Untuk mengukur dan melihat bahwa sesuatu itu menunjukkan sikap religius atau dijadikan indikator sikap religius seseorang, yakni 1. Komitmen terhadap perintah dan larangan Allah. 2. Bersemangat mengkaji ajaran agama. 3. Aktif dalam kegiatan agama. 4. Menghargai simbol-simbol keagamaan. 5. Akrab dengan kitab suci. 6. Mempergunakan pendekatan agama dalam menentukan pilihan. 7. Ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide. B. Pengembangan sikap religius. Pengembangan sikap religius tidak terjadi dengan sendirinya atau terjadi begitu saja. Seorang akan menampakkan sikapnya dikarenakan adanya pengaruh dari luar atau lingkungan. Terbentuknya sikap melalui bermacam-macam cara, antara lain A. Melalui pengalaman yang berulang-ulang. Sikap anak terhadap agama dibentuk pertama kali di rumah melalui pengalaman yang didapatkan dari orang tua. B. Melalui imitasi. Peniruan dapat terjadi tanpa disengaja dan dapat pula dengan sengaja. C. Melalui sugesti. Seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek tanpa suatu alasan dan pemikiran yang jelas. D. Melalui identifikasi. Di sini seseorang meniru orang lain atau suatu organisasi tertentu didasari suatu ketertarikan emosional. Metode pengembangan sikap religius. Pembentukan sikap religius dapat dilakukan dengan metode, di mana seperti metode yang digunakan oleh guru dalam mendidik sikap religius terhadap siswanya, diantaranya adalah A. Metode keteladanan. B. Metode pembiasaan. C. Metode nasihat. D.
D. Metode memberi perhatian. E. Metode bercerita. F. Metode karya wisata merupakan metode interaksi edukatif. C. Makna perkembangan moral dan spiritual peserta didik. 1. Makna perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi remaja dalam menemukan identitas dirinya, menghubungkan sikap personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang terjadi selama transisi. Sehingga berkembang moral dapat diartikan sebagai perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenal apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Moral dapat berbentuk formula, peraturan, atau ketentuan pelaksanaan. Misalnya saja, etika belajar, etika mengajar, dan lain sebagainya. Dilihat dari sumber nilai ataupun moral dapat diambil dari wahyu ilahi ataupun dari budaya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa moral saja dengan akhlak manakala sumber atau produk budaya sesuai dengan prinsip-prinsip akhlak. Makna perkembangan spiritual peserta didik. Perkembangan spiritual adalah jiwa seorang manusia memiliki semangat dan memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam. Yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan di atas diri seseorang. Sedangkan pendapat Fowler dalam Desmita menyebut spiritual atau kepercayaan suatu yang universal. Ciri dari seluruh hidup, tindakan, pengertian diri semua manusia. Entah mereka menyatakan diri sebagai manusia yang percaya dan orang yang berkeagamaan atau sebagai orang yang tidak percaya sebagai apapun. D. Karakteristik perkembangan spiritual. Karakteristik perkembangan spiritual anak usia sekolah terhadap mitik literal fight yang dimulai usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya dan secara khusus menemukan koherensi serta makna pada bentuk-bentuk naratif. Sebagai anak yang tengah berada dalam tahapan pemikiran operasional konkret, maka anak usia sekolah dasar akan memahami segala sesuatu yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai konsep-konsep keagamaan. Dengan demikian, gagasan-gagasan keagamaan yang bersifat abstrak yang tadinya dipahami secara konkret seperti Tuhan itu satu, Tuhan itu amat dekat, Tuhan ada di mana-mana, mulai dapat dipahami secara abstrak. Karakteristik perkembangan spiritual remaja. Pada masa remaja, mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Perkembangan pemahaman terhadap keyakinan agama sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya. Oleh sebab itu, meskipun pada masa awal anak-anak, ia telah diajarkan agama oleh orang tua mereka. Namun, karena pada masa remaja, mereka mengalami kemajuan dalam perkembangan kognitifnya. E. Perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Untuk mengembangkan moral dan spiritual, pendidikan sekolah formal yang membantu peserta didik dalam mengembangkan moral dan spiritual mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralitas dan religius. Strategi yang mungkin dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum. Yang kedua, memberi pendidikan moral secara berlangsung. Yang ketiga, memberikan pendidikan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Dan yang keempat, menjadikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Dan yang terakhir, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing dia. Proses perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Proses perkembangan moral peserta didik, teori perkembangan moral dalam psikologi umum, menurut Kohlberg dalam Desmita, terdapat 3 tingkatan dan 6 tahap, diantaranya sebagai berikut. Tingkatan perkembangan moral peserta didik yaitu yang pertama, konvensional moralitas. Pada level ini, anak mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan atau menyakitkan. Anak tidak melanggar aturan karena takut akan ancaman hukuman dari otoritas. 2. Konvensional, suatu perbuatan dimulai
dinilai baik oleh anak apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebaya. Pasca konvensional, pada level ini aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Anak mentaati aturan untuk menghindari hukuman, kata Hati. Tahap perkembangan moral peserta didik yaitu yang pertama orientasi kepatuhan dan hukuman, orientasi hedonistik instrumental, orientasi anak yang baik, orientasi keteraturan dan otoritas perilaku, otoritas kontrol sosial, orientasi kata hati. Proses perkembangan spiritual peserta didik, teori Fowler dalam Desmita mengusulkan tahap perkembangan spiritual. Tahap primavera, tahap kepercayaan diri ini terjadi pada usia 0-2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. 2. Tahap intuitif projektif yang berlangsung antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini kepercayaan anak bersifat peniruan. 3. Tahap mitik literal dimulai dari usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengambil makna dari tradisi. 4. Tahap sintetik konvensional fight yang terjadi pada usia 12 sampai akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Tahap individuatif reflektif yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini mulai muncul sintesis kepercayaan dari tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Yang keenam, tahap konjuktif disebut juga paradoxical consolidation yang dimulai pada usia 30 tahun sampai dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual dan keyakinan agama. 7. Tahap universalizing faith yang berkembang pada usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transendental untuk mencapai perasaan ketuhanan serta adanya disentrasi diri dan penguasaan diri. Terima kasih.